Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Para bapak yang saya muliakan, seluruh jamaah Masjid Raya Cinere, para pengurus masjid ini yang saya muliakan, mari terlebih dahulu sama-sama kita baca Fatihah. Fatihah kita sampaikan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, tokoh-tokoh kita, keluarga besar kita yang sudah pulang ke rahmatullah, orang-orang yang beriman yang sudah pulang ke rahmatullah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga ayah ibu kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, sanak famili kita, andai taulan kita, semua orang yang beriman kepada Allah selalu mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para bapak jamaah salat subuh yang saya muliakan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Kita masih bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, hadir bersama untuk mendapatkan keutamaan dan kemuliaan sholat subuh yang kita laksanakan dan kita tunaikan dengan berjamaah. Ini yang sholat subuh berjamaah adalah pilihan-pilihan Allah. Tidak semua orang bisa melangkahkan kaki ikut untuk melaksanakan dan menaikkan sholat subuh secara berjamaah. Maka bersyukurlah kita kepada Allah. Terlebih kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Semoga nikmat yang ada di dalam diri kita semua selalu ditambahkan oleh Allah, sehingga kita masih bisa melakukan kebaikan-kebaikan di dunia ini. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, serta pengikutnya yang setia dan taat kepada ajaran agamanya hingga yaumil qiyamah. Seraya kita membaca Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Terima kasih, saya hari ini di pagi ini mendapatkan kepercayaan melalui wasilah guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Rahman dan guru kita Bapak Kiai Haji Romdoni LC MA untuk memberikan kajian di masjid ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua dan bisa kita amalkan. Adapun jika mendapatkan kekurangan dan kealpaan dalam apa yang saya sampaikan, mohon kiranya bisa mengoreksi dan kiranya untuk bisa menyampaikan kekurangan-kekurangan yang ada dalam pengajian yang saya sampaikan ini. Baik Bapak Ibu sekalian jamaah kuliah subuh rahimakumullah,
Saya pagi ini bawa kitab namanya Al-Adhkar An-Nawawi. Ya. Kita kaji bersama yang terkaitan dengan ubudiyah kita, terutama dengan sholat kita. Ya. Mudah-mudahan walaupun barangkali sudah ada yang pernah dengar dan sudah biasa mengamalkan, barangkali menambah untuk mengingatkan kembali wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, supaya barangkali lebih kuat lagi untuk dapat diamalkan dengan baik. Saya buka halaman 64. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa nafa'ana bi barakati fid darin ya mujibas sa'ilin. Babud du'ai ba'da tasyahudil akhir. Babud du'a ba'da tasyahudil akhir. Bab yang menjelaskan tentang berdoa sesudah tasyahud akhir. Ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Kalau sholat subuh tidak ada tasyahud awal, adanya tasyahud akhir. Kalau sholat isya, zuhur, asar ada tasyahud awal, maghrib ada tasyahud awal dan tasyahud akhir. Tapi kalau sholat subuh ada tasyahud akhir. Apa yang kita baca sesudah tasyahud akhir? I'lam anna du'a ba'da tasyahudil akhir masyru'un bila khilafin. I'lam anna du'a ba'da tasyahudil akhir masyru'un bila khilafin. Ketahuilah bahwa membaca doa sesudah tasyahud akhir itu disyariatkan tanpa ada perselisihan di antara ulama. Ya. Jadi kita tasyahud biasanya berhenti sampai innaka hamidum majid. Tahiyat akhir tuh biasanya kalau anak-anak itu sampai innaka hamidum majid. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Terus sampai sholawat sampai innaka hamidum majid. Biasanya anak-anak. Kalau kita jangan sampai di situ. Tambahin. Ya, kalau kita tambahkan. Karena ini masyru'un, disyariatkan dan sunnah. Ya. Rawaina fi Sahih Bukhari wa Muslim an Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam allamahum at-tashahhuda thumma qala fi akhirih thumma yukhayyiru min ad-du'a wa fi riwayatil Bukhari ajabahu ilahi fa yad'u wa fi riwayatin li muslimin thumma la yatakhayyar minal muthallathah ma sya'a minal mas'alah ma sya'a. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, kami meriwayatkan dalam dua hadis. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam allamahum at-tashahhuda fi akhirih. Bahwa Nabi itu, Bapak, pernah mengajarkan para sahabat, ya, mengajarkan mereka tentang tasyahud dan doanya. Nabi mengajarkan kepada sahabat,
tentang tasyahud. Kemudian Nabi mengajarkan juga tentang doanya. Tsumma yukhayyiru minad doa, kemudian pilih doa itu. Saya sudah tasahud. Nah, kita diajarkan ini untuk supaya diperhatikan betul, sekalipun ini sunnah, tapi jangan dianggap ringan. Ya. Jadi bahwa doa ini adalah wa'lam anna hadza doa mustahabun laisa biwajib. Jadi walaupun doa ini sunnah, tidak mustahab, dibolehkan, disunnahkan, itu bukan perkara wajib, artinya menjadi batal sholat itu kalau kita tinggalkan doa itu. Ya. Apa doanya? Doa itu wa yustahabbu tatwiluhu. Karena doa itu masya, kata Nabi tadi. Kita boleh tuh kalau sholat sendirian banyakin doa sesudah tasahud. Ya. Kalau sembahyang sendirian. Ya. Tapi kadang-kadang terbalik, malah kalau banyak sholat jamaah malah kita ngikut lama. Tapi kalau di rumah sholat kayak capung, cepat begitu. Ya. Nah, wa yustahabbu tatwiluhu. Sunnah juga untuk memperbanyak tuh, dipanjangin doanya. Doa tasawuf. Illa ayyakuna imaman. Kecuali lagi jadi imam. Kalau tadi kayak saudara kita, ustadz kita yang jadi imam, ya. Lagi imam ini baca tasawufnya jangan lama-lama. Nggak boleh dipanjang-panjangin. Kenapa? Harus paham tuh di belakangnya. Makmumnya macam-macam. Ada yang tua, ya. Ada yang habis sembahyang, ada punya urusan, kan gitu, ya. Hormati itu, ya. Hormati, jangan lama-lama, jangan panjang-panjang. Kalau jadi imam, kecuali jadi sholat sendiri, silakan sepuasnya. Walahu ayyad'a bima sya'a min umuril akhirah wad dunya. Doanya apa? Doanya ya silakan. Doanya silakan tentang perkara dunia dan perkara akhirat. Silakan. Doa kita minta kepada Allah. Tapi kemudian walau ayyadwa bid'awatil ma'thurah, kalau bisa doanya doa yang datang dari Nabi. Mana doanya ini kita lihat ya. Wa thabata fi hadzal mawdi ad'iyatun katsiratun minha ma ra'ayna fi sahihil Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Mana doanya? Doanya di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza faraga ahadukum minat tasyahudil akhir. Nih, kita masuk. Idza faraga ahadukum minat tasyahudil akhiri falyata'awwadz billahi min arba'in. Kalau kalian selesai dari membaca tasyahud akhir, jika kalian selesai dari membaca tasyahud akhir, falyata'awwadz billahi, maka hendaknya dia minta perlindungan kepada Allah. Minta perlindungan kepada Allah min arba'in, dari 4 hal. Apa yang pertama?
min adzabi jahannam. Mintalah perlindungan kepada Allah di dalam doa tasyahud itu dari siksanya neraka jahannam. Wa min azabil qabri. Minta juga itu perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan minta juga perlindungan kepada Allah yang ketiga dari fitnah kehidupan dan kematian. Wa min fitnatil masih dajjal, minta juga yang keempat dari fitnah dajjal. 4 hal ini jangan ditinggal. Sekalipun kalau ketika ditinggal tidak membatalkan sholatnya. Tapi Nabi ngajarin kepada kita, mintalah perlindungan kepada Allah sesudah tasyahud akhir kita baca ini. Insya Allah sudah diamalkan Pak ya. Insya Allah sudah diamalkan. Ini kan gambaran Pak Ibro. Pelajaran bahwa Rasulullah sudah menginformasikan kepada kita melalui hadis ini. Nanti itu ada yang namanya azab kubur. Nanti itu ada yang namanya azab neraka. Nanti di dalam kehidupan kita sekarang itu ada yang namanya fitnah kehidupan, ada fitnah kematian. Nanti ada yang juga akan menggoda kita. Fitnahnya Dajjal yang akan datang. Ini informasi buat kita. Informasi buat kita dari Nabi yang kita mesti ikuti itu. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, lindungi saya dari azab kubur. Berarti siksa kubur itu ada. Berarti siksa kubur itu ada. Makanya biasanya disampaikan itu kubur imma radhah min riyadil jannah, imma khufrah min farin niron. Makanya kubur itu bisa jadi taman surga, bisa juga jadi jurang api neraka. Artinya bahwa ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Tergantung waktu kita hidup di dunia. Tergantung waktu kita hidup. Makanya Nabi ngajarin, minta tuh perlindungan kepada Allah. Minta perlindungan. Boleh kita punya dosa, tapi ya Allah, dosa saya ampunin, lindungi saya, jangan sampai ada azab kubur. Ini kan kita Pak, ya maaf ya, saya adalah manusia yang butuh ampunan Allah. Butuh pada ampunan Allah. Makanya gini, kita habis sholat, tadi ini habis sholat subuh. Begitu assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Kita baca apa tuh? Tadi imam kita ngajarin tuh, ngajak kita baca istighfar. Kita baca istighfar. Tapi sebelumnya ada Pak, sebelum istighfar tuh. Ketika kita assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, ketika kita ngusap muka, ada doa tuh. Ada doanya. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanur rahim. Allahumma idhab annil hamma wal hasna. Ngusap muka tuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanur rahim. Allahumma idhab annil hammi wal husni. Jadi ketika ngusap muka, doanya. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanur rahim. Allahumma idhab anni al-hamma wal husna. Wal hazan, biasanya orang nyebutnya wal hazan. Baru baca istighfar.
Kita habis sembahyang baca istighfar tadi itu. Nabi yang nyuruh, Nabi yang ngajarin kita. Nabi yang ngajarin kita. Apa kata Nabi? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salati istaghfarallah salatan. Karena sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salati istaghfarallah salatan. Nabi kalau habis sembahyang, habis sholat, sesudah salam kanan salam kiri, istaghfarallah salatan, baca istighfar, minta ampun kepada Allah sebanyak 3 kali. Jadi yang kita lakukan itu ya Nabi yang nyuruh, Nabi yang ngajarin. Cuman versinya ada 2, Pak. Ya, bapak-bapak, kita suka temuin tuh versinya ada 2. Kadang-kadang, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Yang pertama, Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih, min jamil ma'asi wa dhunub, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil. Yang pertama. Versi kedua yang sering kita temuin, Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat alaya minhum. Halo? Sinyalnya ada? Sinyalnya ada? Bapak-bapak yang pertama apa yang kedua biasanya? Istighfarnya tadi tuh, yang pertama apa yang kedua biasanya? Yang pertama. Yang pertama baik. Yang kedua lebih bagus. Kenapa? Nah gitu. Nih biar tahu. Tambahan ilmu pagi ini. Ya. Tambahan ilmu pagi. Kalau udah dapat berarti tinggal ngingetin aja dan ngamalin. Kalau yang pertama itu, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jamil ma'asi wa dzunub, itu istighfarnya buat sendiri. Istighfarnya buat sendiri, tidak ada nilai sosial. Kenapa? Karena permohonan ampun buat diri sendiri. Tidak melibatkan orang lain. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Ya Allah, saya minta ampun kepada Engkau. Sendiri itu. Tapi kalau yang kedua, Astaghfirullahaladzim li wali walidayya, 2. Wali ashabil huquqil wajibati alayya, 3. Wali jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, banyak tuh, 4. Astaghfirullahaladzim li, ya Allah ampuni dosa saya. Wali walidayya, ya Allah ampuni juga dosa ayah dan ibu saya. Wali ashabil huquqil wajibati alayya, ya Allah ampuni juga dosa orang-orang yang punya hubungan hak dengan saya. Siapa? Kakak saya, siapa adik saya, siapa paman saya, siapa bibi saya, siapa kakek saya, siapa nenek saya, siapa ponakan saya, siapa famili saya, siapa tetangga-tetangga saya, siapa guru-guru saya. Itu ashabil huquq. Ampunin mereka ya Allah. Kita, orang tua, keluarga besar. Baru yang jauhan dikit. Wal jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal Ya Allah ampunin juga dosa orang-orang yang beriman kepada Engkau. Yang beragama Islam, yang di mana? Yang di Cinere.
Yang di mana? Yang di Ciganjur. Yang di mana? Yang di Pasar Minggu. Yang di mana? Yang di Kalimantan. Yang di Sulawesi. Yang di Sumatera. Yang di mana? Yang di Mekah. Yang di Jeddah. Yang di Hadramaut. Yang di Australia. Di seluruh dunia, ya Allah. Ada umat Nabi Muhammad. Mereka beriman kepada Allah. Mereka beragama Islam. Ampunin mereka semua, ya Allah. Al-ahya minhum, yang masih hidup, ampunin. Wal amwat, apalagi sudah meninggal dunia. Jadi yang kedua ini jangkauannya lebih luas. Permohonan ampunan kepada Allah bukan hanya buat pribadi, tapi ada nilai sosial. Kita doain orang, doain bapak kita, doain saudara-saudara kita, keluarga besar kita. Itu yang kedua tuh, Pak. Makanya begini, Pak. Saya garis bawah, saya ambil sedikit ya. Karena kaitannya dengan azabil kubri. Ini sampai jam berapa ini? Ustaz? Sampai jam berapa? Syuruk jam berapa syuruk? Sekarang subuh agak cepat kan ya? Nah, ada hadis, Pak. Ada orang tua diangkat derajatnya oleh Allah. Diangkat derajatnya oleh Allah masuk surga. Sehingga orang tua itu bingung, kok saya bisa masuk surga. Orang itu bingung, kok saya bisa masuk surga. Ibadah saya kurang, ngaji saya kurang, puasa saya kurang, baca Quran saya kurang, sedekah saya kurang. Saya tahu kok, kayak rasa-rasanya kita bisa raba diri kita, pantas sama enggaknya masuk surga. Kan gitu ya? Kita bisa raba diri kita pantas apa enggaknya. Makanya orang tuh ada 3, Pak. Ada 3 dalam ibadah. Sinfun ya'budunallah lirraja. Sinfun ya'budunallah lil khawf. Sinfun ya'budunallah lil hub. Ada orang ibadah karena mengharap surga. Ada orang ibadah sinfun ya'budunallah lil khawf, karena takut neraka. Ada orang sinfun ya'budunallah lil raja, karena pengen dapat surga. Ada sinfun ya'budunallah lil hub. Dia ibadah karena semata-mata cinta kepada Allah. Kalau cinta kepada Allah berarti cinta kepada perintahnya. 3 nih kita lihat. Kita yang mana nih ada di situ? Yang 1, kedua, apa ketiga? Sinfun ya'budunallah lil khawf. Kita ibadah rajin karena takut neraka. Ada ibadah karena pengen dapat surga. Ada emang ibadah karena perintah Allah kita ikutin karena kita cinta kepada Allah. Kita bisa raba diri kita itu. Ya. Makanya Syekh Ato itu, Pak, ketika bersuatu saat ya, dia bikin kain atau sorban kayak gini nih, sorban dibikin sama dia, dirajut, mau dibawa ke pasar dijual. Anggapan Syekh Ato, sorban yang dibikin ini udah apa? Sudah bagus, sudah rapi, jahitannya sudah nggak ada yang salah, nggak ada yang berebet, nggak ada yang lamat, rapi dah jahitannya, baguslah hasil tenunannya, hasil rajutannya. Dibawa ke pasar, ditawar ke pedagang, oleh pedagang dilihat dulu tuh, kayak kita kan kalau beli barang kan gitu, beli baju, beli kaos, kan kita lihat tuh jahitannya ada yang kurang nggak, ada yang bolong nggak kan gitu, kita lihat tuh rapi nggak jahitannya. Sama pedagang dilihat, ternyata satu bagian dengan bagian yang lain ada yang nggak rapi, nggak sempurna.
Ini saya atau nangis Pak. Nangis. Sehingga pedagang bilang, mengapa mesti menangis? Sudahlah Syekh. Mau harga berapa saya beli? Mau harga berapa saya beli? Kenapa saya nangis itu? Karena ketika dikasih tahu sama pedagang, ini sorbanmu masih ada celaknya, masih ada aibnya, masih ada kekurangannya, banyak jahitan yang nggak sempurna, jahitan yang kagak rapi, gitu. Lah, karena saya atau bawa ke pasar dianggapnya udah rapi, sampai di pasar ternyata kata pedagang, kata ahlinya nggak rapi. Nangis si Ato. Tapi ternyata si Ato itu nangis bukan karena ini Pak. Dia ambil ibroh, diambil gambaran. Saya nangis bukan karena sorban saya banyak celaknya, kurang rapi jahitannya. Saya khawatir ibadah saya yang sudah saya anggap sempurna, udah rapi, tapi ketika dihadapkan kepada Allah banyak yang kurangnya. Banyak enggak rapinya ibadah saya kepada Allah. Ini yang saya takut kepada Allah, maka saya nangis. Kalau ini sorban saya bikin saya anggap udah bagus, tapi di ahlinya masih ada kurangnya. Bagaimana ibadah saya kepada Allah? Bagaimana ibadah saya kepada Allah? Itu gambarannya, Pak. Maka mudah-mudahan ini kita ambil pelajaran. Nah, dari sini muhasabah kita bareng-bareng. Dari sini kita lihat nih tadi ibadah kita. Ya. Kita perhatikan betul apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, tadi itu yang saya lanjutkan kembali. Agak ngalor dikit tadi. Karena itulah kita butuh ampunan Allah gitu. Tadi itu Syekh atau itu kan nangis tuh, menganggap kurang sempurna tuh. Dianggap udah sempurna, ternyata kurang sempurna. Disinilah kita butuh ampunan Allah. Supaya dimaafin kekurangan kita. Supaya diampunin dosa kita. Nah, ini di dalam istighfar tadi Pak, ada yang kita lihat Astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Coba kita garis bawahi. Istighfar bukan buat sendiri, istighfar kita juga buat orang tua kita. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Ya Allah ampunin tuh dosa bapak saya, dosa ibu saya. Nah, ada orang tua masuk surga bingung. Bingung masuk surga, dari mana saya bisa masuk surga? Ibadah saya kurang, ngaji saya kurang, sholat saya kurang, istighfar saya kurang. Dikasih tahu. Innar rajula la turfa'u darajatu fil jannah. Ada orang diangkat oleh Allah masuk surga. Wa qala anna hadza, dari mana saya bisa masuk surga? Kalau saya bisa masuk surga dari mana ini? Qila, dikasih tahu, bistighfari waladika laka. Engkau bisa masuk surga dengan sebab istighfar ayah, istighfar anakmu untukmu. Engkau bisa masuk surga dengan sebab istighfar anakmu untukmu. Istighfar seorang anak buat bapaknya. Seorang anak yang baik, anak yang soleh, istighfar buat bapak ibunya. Itu bisa merubah keputusan Allah. Bisa mengangkat derajat orang tua. Mestinya orang tua itu masuk neraka, diangkat derajatnya oleh Allah masuk surga. Mestinya dikubur, mendapat siksa, diangkat derajatnya oleh Allah, dihilangkan siksanya, diringankan siksanya dengan sebab istighfar anak yang soleh. Maka anak yang soleh nggak pernah ninggalin doa ini. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Atau tadi itu astaghfirullahaladzim li wali walidayya.
Ya Allah ampuni dosa saya, wali walidayya, ya Allah ampuni juga dosa ayah ibu saya, wali ashabil hukukil wajibati alayya, ya Allah ampuni juga dosa orang-orang yang punya hubungan dengan saya, wali jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, ya Allah ampuni juga dosa orang-orang yang beriman, ampuni juga dosa orang-orang yang beragama Islam yang telah berpasrah diri mereka kepadamu, ya Allah ampunin mereka ya Allah. Allah ya minhum, yang masih pada hidup nih, yang masih pada hidup di alam dunia ampunin ya Allah. Wal amwat, apalagi yang sudah meninggal dunia. Maka kita diajari nih, kata Nabi, istighfar. Istighfar. Nabi baca 3 kali astagfirullahaladzim, baca. Padahal Nabi sudah mendapatkan jaminan ampunan Allah, tapi Nabi masih baca istighfar. Kita ada nggak jaminannya? Istighfar. Lagi, kita butuh ampunan Allah. Kita butuh ampunan Allah. Kalau habis sembahyang, jangan tinggal nih Pak, baca tasbih yang 99 ditambahin la ilaha illallah syarikalah. Lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terima kasih ya, Ustaz. Ini dua-duanya diminum. Dua-duanya diminum. Iya, iya. Pisang gorengnya belum ada ini. Kopi, air putih, pisang goreng, mantep. Pagi-pagi. Pak, maaf ya, kita pegang tasbih ke masjid bawa tuh. Ngapain? Ngapain? Kan kita suruh baca tasbih 33 kali. Baca tahmid 33 kali. Baca takbir 33 kali. Tambahin la ilaha illallah syarikalah menjadi 100. Ini apa manfaatnya? Nabi ngajar itu jangan ditinggal. Karena kita butuh ampunan Allah. Kita butuh ampunan Allah supaya besok enggak dapat seksa tuh di kubur. Terhindar dari kubur. Nyambung tuh Pak. Nyambung. Manfaatnya lihat. Ya, jadi tuh ilahi rabbi anta maulaya subhanallah 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 kita bawa tuh. Ini jaminan Nabi Pak, dapat ampunan Allah. Man sabbahallaha fi duburi kulli sholatin. Talatan wa talatina. Siapa yang baca tasbih sebanyak 33 kali setiap habis sembahyang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wa hamidallah talatan wa talatina. Baca tahmid 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa kabbarallah talatan wa talatina. Baca takbir 33 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Fatil katis atun watisun, semuanya jadi 99. Wa qala tamaman, tambahin 100. 99 tambahin jadi 100. Apa tambahannya? La ilallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tambahin. Kata Nabi, orang yang baca ini, siapa yang baca tasbih 33 kali, baca tahmid 33 kali, baca takbir 33 kali, ditambah la ilaha wahdahu la syarikalah, setiap habis sembahyang, kata Nabi, ghufira lahu khotoyahu wa in kana mithla zabalil bahri. Pasti dia diampunin dosanya oleh Allah, walaupun dosanya seperti buih di tengah lautan. Walaupun dosanya seperti buih di tengah lautan. Maaf Pak, gambarannya dosanya seperti buih di tengah lautan. Berarti dosa kita banyak. Bukan buih di tengah ember. Bukan buih di tengah gelas. Berarti apa? Kalau sebutannya seperti buih di tengah lautan, banyak amat dosa kita. Tapi kita baca ini, Allah ampuni dosa kita. Amin. Amin. Allah ampunin. Tapi bacanya yang khusyuk. Kadang-kadang lucu Pak. Orang-orang tua dulu tuh kadang-kadang pakai speaker lagi. Bacanya cepat lagi. Kalau cepat kan jadi kadang-kadang jadi berubah tuh.
Ilahana Rabbana anta maulana subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Kan masih enak dengernya. Dicepetin, bisa lucu Pak. Ngongkong lagi di masjid, pakai speaker lagi. Ilahana Rabbana anta maulana subhanallah. Dicepetin, subhanallah, 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 subhanallah. Jadi banlos Pak. Jadi banlos. Kan dicepetin. Coba kalau lagi sembahyang kita dengar juga kadang-kadang nguping. Baca apa sih kamu itu? Padahal lagi baca subhanallah bihamdi subhanallah gitu kan. Subhanallah daiman qaiman abadan alhamdulillah. Baca pelan-pelan enak Pak. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Coba dicepetin bisa berubah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah enak. Subhanallah daiman qaiman abadan alhamdulillah dicepetin. Alhamdulillah, 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 dulillah, 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 dulillah jadi dulillah. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'matin ya karim Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Tapi orang tua dulu biar kata begitu, orang tua dulu meyakin sama doanya. Orang tua dulu yakin sama doanya. Makanya orang tua dulu kalau anaknya sakit, bawa no ke pos Halimah, bawa no ke Mak Salbiah. Ngapain? Cuman disembur bacain bismillah sembuh. Kenapa? Yakin dengan doa. Kalau kita apa bis malam kagak sembuh-sembuh Pak. Kenapa? Kurang yakin sama doa. Paham ya? Ini udah dapat 3 tuh. Tadi muka, istighfar, tasbih, jangan ditinggal. Ini dasarnya dari Nabi semua. Nah, kembali ke persoalan. Kita butuh ampunan Allah, makanya kita tuh minta perlindungan kepada Allah ketika sembahyang habis tasyahud. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, saya minta perlindungan kepada Engkau dari azab kubur. Ada azab kubur berarti. Saya kemarin belum lama Pak dikasih tahu itu penggali kubur Pak. Penggali kubur, videonya masih ada. Begitu menggali kubur, tanah agak longsor. Tanahnya longsor. Itu ada mayit yang kain kafannya masih utuh. Padahal meninggalnya sudah lama. Meninggalnya sudah lama. Ini apa nih? Saya yakin ini orang yang kain kafannya utuh mendapatkan kenikmatan kubur. Tapi kan kita juga sering dapat informasi itu, cerita. Ada anak nangis. Ada anak nangis. Datang ke bapaknya kemudian mimpi ketemu anaknya nangis. Ada kenapa? Nangis, minta dipindahin makamnya. Kenapa minta dipindahin makamnya? Karena dia nggak betah, Pak, nggak kuat, nggak tega melihat orang-orang sedang disisa kubur. Nggak kuat melihat orang-orang sedang disisa kubur. Maka disinilah kita butuh ampunan Allah supaya dihindari dari sisa kubur. Masya Allah, tabarakallah. Udah 5:30 ya Pak ya. Nanti kita kalau diundang lagi ya kita lanjutin. Cukup ya? Masih waktunya. Enggak panjang pendek, amplopnya segitu-gitu juga Pak. Maaf. Enggak, takutnya hari Minggu biasanya gitu kan. Ada kegiatan ini, kegiatan belum olahraga, belum mancing, habis olahraga ntar. Kan gitu ya. Ya. Bapak sekalian yang saya muliakan, min adzabil qabri, mintalah kita perlindungan kepada Allah. Jadi habis kita tasyahud, min adzabil qabri. Ini azab kubur ada Pak.
azab kubur ada, nikmat kubur ada. Ya. Kalau orang tua kita di alam barzahnya tuh Pak, yang mendapatkan nikmat kubur, mereka orang-orang tua kita itu Pak, tahu apa yang kita lakukan di alam dunia. Orang tua kita tahu tuh apa yang kita lakukan di alam dunia. Makanya kalau anaknya soleh, mereka bersyukur kepada Allah, memuji Allah. Kalau anaknya tidak baik, mereka angkat tangan minta kepada Allah tuh. Minta kepada Allah. Supaya apa? Anak-anaknya jangan dicabut nyawanya terlebih dahulu. Sebelum Allah kasih hidayah pada mereka. Itu orang tua kita di alam barzahnya. Allahumma la tumidhum hatta tahdiyahum. Ya Allah, kalau anak-anakku aku tinggalkan di alam dunia, mereka belum ibadah kepadamu. La tumidhum, jangan cabut nyawa mereka dulu. Hatta tahdiyahum, sehingga kau berikan hidayah kepada anak-anakku di alam dunia. Makanya apa? Maaf nih. Ketika bapak kita meninggal, ibu kita meninggal, 3 hal yang kita perhatikan itu. 1, jangan sekali-kali nyakitin bapak kita, ibu kita di alam barzahnya dengan perbuatan-perbuatan buruk kita. Perbuatan-perbuatan buruk kita di alam dunia sama dengan kita sedang nyakitin bapak kita, ibu kita di alam barzahnya. Yang kedua, selalu istighfarkan bapak ibu kita. Doain bapak ibu kita. Yang ketiga, lanjutkan silaturahim yang pernah bapak kita, ibu kita silaturahim. Di mana bapak kita dulu sering kuliah subuh. Di dalam kuliah subuh ada nilai silaturahim. Datengin tuh kuliah subuh. Bapak kita dulu arisan RT. Di arisan RT ada nilai silaturahim. Sama kita lanjutin tuh. Bapak kita girang. Nah inilah makanya min adzabil qabri, ada siksa kubur. Minta perlindungan. Wa min adzabi jahannam. Banyak riwayat ya. Banyak hadis ya di dalam menerangkan masalah kehidupan nanti di neraka jahanam. Wal iyadu billah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, Allah terima amal ibadah kita, Allah ridho dengan kehidupan kita sehingga kita dihindari dari azab kubur, dari azab neraka. Kemudian dari fitnah kehidupan beragama. Bagaimana Pak? Emang ada fitnah kehidupan beragama? Iya, bisa jadi kita beribadah bukan karena Allah atau jalan yang salah. Atau jalan salah dalam beragama. Banyak ya kehidupan ini kita bisa perhatikan dan nih. Kita perhatikan ada orang masih hidup. Ya, banyak cobaan dan ujian. Disebut nggak enak, disebut enak. Ini kan ramai nih sekarang nih. Ya, ini fitnah kehidupan namanya, fitnah kehidupan. Lah belum fitnah kematian, udah meninggal masih disebut-sebut kejelekannya, masih diungkit-ungkit persoalannya. Itu kan fitnah kematian. Maka kita minta kepada Allah. Termasuk nanti fitnah Masih Dajjal, minta perlindungan kepada Allah. Dia ngasih susu, padahal sebetulnya ngasih racun buat kita. Ya, kita minta itu kepada Allah. Diajarkan oleh Rasulullah, idza faraga ahadukum minat tasyahudil akhir falyata'awwadz billah min arba'in. Kalau kamu selesai baca tasyahud akhir, maka mintalah perlindungan kepada Allah min adzabi jahannam wa min fitnatil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan mudah-mudahan ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat saya sampaikan dalam kajian ini. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang kita bisa amalkan dengan baik. Mari kita baca doa. Semoga Allah ampuni segala dosa kita, Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kita kekuatan iman dan Islam, Allah berikan taufik dan hidayah, kesehatan lahir dan batin, Allah jauhkan kita dari bala, bencana, malapetaka, fitnah dan dosa.
Allah selamatkan kita dari dunia hingga akhirat. Anak-anak kita jadi anak yang soleh soleha, yang berbakti pada Allah dan Rasulnya, berbakti pada ayah dan bundanya, menjadi orang yang berguna bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan agama. Mudah-mudahan jamaah semua yang hadir pada kesempatan ini, mudah-mudahan kita, suami kita, anak kita, suami kita, istri kita, semuanya, anak-anak kita diizinkan oleh Allah untuk bisa beribadah haji maupun beribadah umrah dan ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bihadhihi wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq nasil haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma la tad'a lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta wala aiban illa satarta wala hamman illa farrazta wala maridan illa syafaita wala dainan illa qadaita wala tiflan illa rubaita wa aslahta wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika arhamar rahimin. Ya alima ma fi sudur akhrijna ya Allah minadh dhulumati ilan nur. Rabbana dhallamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat alaiya minhum wal amwat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannah ma'al abrari ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin bila banyak kekurangan dan kelafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.